Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya mau ngejelasin lewat YouTube aja ya, lewat video rekaman. Jadi teman-teman bisa secara mandiri ngelihat hasil rekaman yang saya rekam ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan per materi ya. Bahkan untuk Pancasila ini ada 4 materi pokok ya. Yang pertama ada materi Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar, keempat Bhinneka Tunggal Ika, dan terakhir ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, nanti saya menjelaskan per materi ini, submaterinya dari Pancasila saya jelaskan semua. Nanti teman-teman bisa lihat di video yang lainnya. Oke, langsung saja kita masuk ke submateri pertama untuk Pancasila ya. Yang pertama ada sejarah perumusan Pancasila ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada map tentang perumusan dasar negara ya, persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi Pancasila ini dirumuskan di sidang BPUPKI ya. Teman-teman bisa baca lebih lanjut terkait sidang pertama, sidang kedua dari BPUPKI, dan juga 3 sidang dari PPKI. Ya, kalau di sini ada sidang pertama, yaitu disinilah Pancasila dirumuskan ya. Di sini tokoh utama yang merumuskan Pancasila yaitu siapa? Dr. Supomo, Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan utamanya terkait dasar negara. Kemudian lanjut di Panitia 9 untuk merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar atau yang kita sebut dengan Jakarta Charter ya, Piagam Jakarta di sini dibuat. Kemudian lanjut sidang kedua, dan setelah sidang kedua selesai PPKI ya. PPKI ini 3 sidang. Yang sidang pertama itu 18 Agustus 1945 ya, Komite Nasional ya, pembentukan Komite Nasional. Kemudian sidang kedua itu penetapan menteri ya, menteri-menteri, komite-komitenya. Yang ketiga pembentukan tentara rakyat ya. Nah, lanjut di tokoh utama perumus Pancasila. Yang pertama ada Insinyur Soekarno. Pak Karno ini yang mencetuskan nama Pancasila ya, teman-teman. Beliau di akhir sidang pertama pada tanggal 1 Juni 45 mengusulkan dasar negara yang beliau usulkan dengan nama Pancasila. Kemudian dari pidato inilah 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Usulannya apa aja? Yang pertama ada kebangsaan Indonesia, yang kedua ada internasionalisme atau peri kemanusiaan, ada mufakat demokrasi, kemudian ada kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi 5 usulan ini semuanya ada di Pancasila. Gitu. Kemudian ada Dr. Muhammad Hatta. Beliau wakil ketua PPKI ya. Peran dalam menyempurnakan dan menyusun rumusan final Pancasila bersama panitia kecil atau panitia 9. Dalam buku-buku sejarah yang kita pelajari,
Sebenarnya Pak Muhammad Hatta ini tidak secara langsung ya berpidato untuk menyampaikan gagasannya, tapi hanya banyak menyumbang pikiran lah di belakang layar. Pak Muhammad Hatta ini menyumbang pikiran dasar negara konsepnya seperti apa gitu. Kemudian ada Pak Dr. Supomo ya. Pak Supomo ini menyampaikan gagasannya pada tanggal 31 Mei 1945. Beliau pengonsep negara integralistik ya, bukan pengonsep, mengusulkan konsep. Jadi Indonesia ini sebaiknya memakai konsep integral. Integral itu apa? Integral itu menyatukan seluruh kepentingan rakyat tanpa memisahkan individu dan negara. Jadi semua kepentingan rakyat itu harus negara juga memikirkan. Jadi jangan dipisahkan antara kepentingan individu dan kepentingan negara. Integral, menyatukan seperti itu. Jadi negara juga harus memikirkan bagaimana keperluan rakyat, kepentingan rakyat terpenuhi ya, seperti itu. Nah, gagasannya ada apa? Beliau gagasannya adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Dan yang keempat itu ada Mr. Muhammad Yamin. Beliau yang pertama maju untuk menyampaikan gagasannya di sidang pertama BUPKI. Nah, beliau juga yang pertama kali mengusulkan dasar negara itu secara tertulis. Beliau ini pencetusnya, pengusung ide bagaimana kalau dasar negara ini kita rumuskan dan tuliskan. Nah, 5 usulannya itu ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, dan peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Jadi di antara semua tokoh ini keempatnya ya itu hampir sama pemikirannya, cara pandangnya terkait dasar negara ini. Akhirnya setelah rembuk diambillah gagasan yang dianggap paling baik, paling cocok digunakan di Indonesia, yaitu Pancasila yang sekarang ini. Kemudian ada kedudukan Pancasila. Kedudukan Pancasila ini ada beberapa. Yang pertama sebagai dasar negara. Dasar negara maksudnya apa? Pondasi ya. Namanya dasar itu pondasi untuk penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Jadi segala bentuk peraturan atau kebijakan atau tindakan pemerintah harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi kalau dasar negara ini konteksnya kenegaraan ya, pemerintahan seperti itu. Contohnya apa? Sila pertama yaitu mengatur kebebasan beragama dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dan melindungi semua pemeluk agama. Jadi meskipun diberikan hak kebebasan beragama, tapi harus ada hukum yang mendasarinya karena Indonesia ini negara hukum. Ya. Itu pentingnya hukum di negara Indonesia. Jadi terjamin, pasti ada jaminannya. Seperti itu. Yang kedua, untuk perlindungan HAM membentuk Komnas HAM. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana cara mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab? Dengan cara membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Gunanya apa? Untuk melindungi, ya, menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Kedua, sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup yaitu nilai-nilai Pancasila dijadikan pedoman dalam bersikap, bertindak, dan bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini pandangan
pandangan hidup itu point of view, POV kita sehari-hari nih dalam bergaul, bersikap, main sama teman, bergaul sama yang lainnya, kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Ketuhanan yang Maha Esa ya, dalam kehidupan sehari-hari yang Islam misalkan rajin ibadah, sholat 5 waktu. Yang Kristen pergi ke gereja setiap minggu. Ya. Dan juga sama agama lain, penganut yang beda agama, ya teman kita tidak merendahkan agamanya. Semuanya melihat dengan kacamata kemanusiaan. Gitu. Itu sebagai pandangan hidup, point of view. Lifestyle ya, sebagai lifestyle kita sebagai rakyat Indonesia. Yang ketiga sebagai ideologi negara, yaitu Pancasila dijadikan sistem nilai, keyakinan, dan cita-cita bersama bangsa Indonesia. Seperti yang pernah saya jelaskan ya, ideologi itu artinya apa? Idea dan logos. Idea itu apa? Pemikiran, logos itu ilmu. Atau secara maknanya ideologi itu adalah dasar pikiran. Dasar pikiran yang kemudian dijadikan arah sebagai kompas tujuan hidupnya. Nah, dalam bernegara juga penting ideologi negara ini ya. Kalau negara nggak punya ideologi, maka dia tidak punya cita-cita untuk dicapai di masa depan. Ya. Nah, ini bisa mengarahkan semua aspek kehidupan. Politik, ekonomi, sosial, budaya, sampai pertahanan dan keamanan. Semuanya diatur ya. Semua lini pokoknya harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya dalam sosial budaya, gotong royong, toleransi, saling menghormati. Ya, gotong royong itu spirit atau semangat persatuan Indonesia, sila ketiga ya. Bertoleransi, saling menghormati. Tujuannya supaya tidak terpecah belah. Kemudian ada contoh hukumnya, hukum harus berlandaskan keadilan dan kemanusiaan, bukan sekedar kekuasaan. Harus diperhatikan, hukum tidak boleh semena-mena mengatur. Kemudian Pancasila sebagai meja statis dan lestar dinamis. Yang pertama, meja statis. Maksudnya apa? Meja statis. Statis itu tidak berubah ya. Meja yang tidak berubah, yakni Pancasila jadi dasar yang tetap kokoh dan tidak berubah-berubah untuk bangsa Indonesia. Jadi 5 sila ini nggak boleh dirubah nilainya. Tetap itu. Walaupun dalam pengaplikasiannya atau penerapannya itu bisa fleksibel, terbuka oleh perkembangan zaman, oleh keadaan ya. Tapi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, sama keadilan itu nggak boleh diubah. Ya. Seperti itu. Bentuk negara juga nggak boleh diubah. Negara republik nggak boleh dirubah menjadi negara federal. Seperti itu. Itu menjadi dasar ya. Dasar tidak dirubah. Namanya meja statis. Kemudian kalau lestar dinamis itu maksudnya apa? Bintang penuntun. Lestar itu bintang penuntun ya. Bahasa Belanda. Lestar dinamis. Bintang penuntun arah dan cita-cita bangsa yang adaptif. Adaptif itu apa? Mampu beradaptasi, mampu menyesuaikan dengan zaman. Seperti itu. Jadi nggak kaku, nggak kolot, ketinggalan zaman, nggak tertutup, nggak keras, nggak otoriter. Itulah Pancasila harus dibuat terbuka mungkin, fleksibel mungkin, ya, supaya tidak menjadi ideologi yang disalahgunakan untuk menjadi otoriter.
Kemudian contohnya sebagai media statis, contohnya peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tidak boleh melenceng dari Pancasila. Yang kedua sebagai legislator dinamis, contoh nilai musyawarah diterapin dalam demokrasi digital atau media sosial. Jadi yang dulunya musyawarah itu dilakukan harus dengan rapat, bertemu ya. Sekarang di zamannya media sosial ini bisa dengan Zoom meeting atau video call dan segala macam ya. Gitu. Atau dengan postingan-postingan di Instagram untuk menyuarakan demokrasi ya. Itu maksudnya sebagai bintang penuntun yang dinamis, yang fleksibel, yang adaptif dengan zaman. Seperti itu. Kemudian yang kelima sebagai identitas nasional. Identitas, tahu identitas? Identitas itu pengenal ya. Jati diri kita. Siapa kita? Itu namanya identitas. Maksudnya gimana? Berarti Pancasila mencerminkan kepribadian, karakter, dan nilai-nilai khas bangsa Indonesia yang lahir dari budaya, tradisi, dan pandangan hidup rakyatnya sendiri. Jadi karakter sopan santun, karakter gotong royong, karakter kerjasama itu menjadi ciri khas namanya ya, yang membedakan kita dengan negara yang lain. Bahwa Indonesia itu ternyata rakyatnya agamis, berketuhanan, religius. Nah itu menjadi karakter bangsa Indonesia yang sebelum dirumuskannya Pancasila itu memang sudah berkarakter sedemikian rupa. Jadi sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu orang-orang Indonesia dari dulu sudah berkarakter seperti itu. Cuman pada saat sidang BPUPK itu belum ada rumusan yang resminya gitu loh yang menjadi dasar negaranya. Tapi karakternya sudah terbentuk, ketuhanannya, persatuannya, kemanusiaannya, keadilannya, musyawarahnya udah terbentuk dari dulu. Cuman perlu kan namanya negara itu perlu suatu untuk formalitas ya, suatu dokumen yang resmi supaya bisa menjadi negara yang negara yang berdaulat, negara yang diakui oleh negara lain seperti itu. Nah contohnya apa? Dalam sila ketiga semangat nasionalisme, cinta tanah air dan menjaga keutuhan NKRI. Semangat sila yang keempat yaitu demokrasi khas Indonesia, yaitu musyawarah mufakat, bukan saling adu ego. Jadi musyawarah dengan memutuskan dengan kesepakatan bersama dengan saling legowo, bukan saling mengadu egonya masing-masing. Kalau misalkan mengadu egonya masing-masing, ya mufakat atau kesepakatan tidak akan tercapai. Yang penting adalah bagaimana keputusan ini itu paling baik, paling maslahat untuk kebaikan bersama gitu. Ya seperti itu ya. Jadi untuk materi Pancasila seperti itu ya. Demikian untuk materi Pancasila, teman-teman bisa lihat di video yang lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.